Halo semua, di sini kami dari kelompok 4 akan kembali menjelaskan mengenai percobaan pada praktikum elektronika kedua. Dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai percobaan kelima yang berjudul osilator LC dan pembangkit gelombang non-sinusoidal, di mana tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengamati dan mengenali prinsip pembangkitan sinyal sinusoidal dengan rangkaian umpan balik. Yang kedua, mengamati dan menganalisa rangkaian-rangkaian osilator umpan balik induktor dan kapasitor atau rangkaian osilator LC. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan pembangkit gelombang segitiga. Yang keempat, mengamati dan menganalisa osilator cincin atau ring osilator. Nah, di sini ada beberapa rangkaian osilator LC yang terkenal. Yang pertama itu adalah rangkaian Colpitts, osilator Klapse, dan osilator Hartley. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mencari frekuensi resonansi dari osilator Colpitts, dan di sini adalah frekuensi osilasi untuk mencari pada osilator Klapse, dan yang ketiga adalah pada osilator Hartley. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa percobaan, yaitu osilator dan resonator. Yang kedua adalah pembangkit gelombang segitiga. Yang ketiga adalah osilator cincin. Pada osilator dengan resonator ini ada tiga rangkaian osilator yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah osilator Colpitts, kedua adalah osilator Klapse, dan yang ketiga adalah osilator Hartley. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai osilator Colpitts dan osilator Klapse. Dapat kita lihat rangkaiannya. Nah, untuk melihat dan mengamatinya, kita langsung saja ke aplikasi Multisim. Nah, bisa kita lihat di sini adalah rangkaian osilator Colpitts pada aplikasi Multisim. Di rangkaian ini kita akan mencari tiga, yaitu yang pertama amplitudo dalam bentuk VPP, yang kedua amplitudo dalam bentuk VRMS, yang ketiga adalah besar frekuensinya. Nah, untuk mencarinya kita run rangkaiannya. Nah, di sini dapat kita lihat besar dari frekuensinya adalah sebesar 9,91 kHz, sementara besar amplitudo dalam VPP adalah 4,93 VPP, dan pada VRMS adalah 1,74 VRMS. Kemudian kita ke rangkaian yang kedua, yaitu osilator Klapse. Kita bisa melihat bahwa kedua osilator ini hampir mirip, namun yang membedakannya adalah pada osilator Klapse ada penambahan kapasitor sebesar 330 nanofarad. Nah, untuk melihatnya, di sini kita juga akan mencari tiga, yaitu yang pertama amplitudo pada VPP, amplitudo pada VRMS, dan besar frekuensinya. Nah, untuk mengetahuinya kita langsung rangkaiannya. Nah, di sini bisa kita lihat besar frekuensinya adalah sebesar 9,7 kHz, sementara pada VPP peak to peak-nya adalah sebesar 2,54 VPP, dan pada VRMS-nya adalah sebesar 877 mV. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai osilator Colpitts dan osilator Klapse, dan rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian osilator Hartley, pembangkit gelombang segitiga, dan osilator cincin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu osilator Hartley. Nah, dapat kita lihat pada modul bahwa rangkaiannya seperti ini. Kita pindah ke Multisim. Sini terdapat 3 resistor, dimana mulai dari R1 nya itu 10 kilo ohm, R2 nya 1 kilo ohm, dan R3 nya 22 ohm. Selanjutnya ada 4 buah kapasitor, dimana C1, C2, dan C3 itu sama, yaitu 1 mikrofarad, dan C6 18 oke.
Nah, selanjutnya ada dua induktor nilainya 2,2 dan 27. Seperti ini rangkaiannya. Lalu kita run pada oscilloscope, dapat kita lihat seperti demikian. Untuk frekuensinya sendiri dapat sebesar 210 kHz. Sedangkan untuk amplitudonya itu sebesar sekitar 27,2. Peak to peak jika dibagi dua itu sekitar 12 kV. Untuk rangkaian ini demikian. Selanjutnya yaitu pembangkit gelombang segitiga. Susun rangkaian pembangkit gelombang segitiga seperti gambar 53, seperti yang ini. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk sesuaikan komponen itu dengan R1 nya itu 8,2 kilo ohm, R2 nya 10 kilo ohm, R nya 2,2 kilo ohm, dan kapasitornya itu 0,1 mikrofarad. Dan keduanya ini gunakan kanal 1 oscilloscope dan mulai waktu untuk mengamati keluaran integrator pembangkit sinyal yang telah disusun. Langsung saja, ini tidak perlu. Pada saat yang sama mati juga sinyal tengah pada operator pada 02. Langsung saja ke rangkaiannya. Nah, seperti ini rangkaiannya sesuai dengan modul. Kali ini kita atur waveformnya itu pada segitiga. Kita buat frekuensinya itu sebesar 1 kHz dan amplitudenya itu sebesar 6 P. Selanjutnya kita run. Seperti ini. Kita lihat pada frekuensinya itu sebesar 1 kHz, sedangkan untuk amplitudenya itu sebesar 24 P atau 12 pp. Nah, dapat kita lihat bahwa ini kita buat ini merupakan sepasa atau satu pasa. Ya, untuk pada bagian ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk percobaan 5 osilator RC dan pembangkit gelombang non sinusoidal. Nah, sini nama saya Morel Israel Manataptapaya dengan NIM 14 S19025 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, pada praktikum elektronika 2 modul 5, di sini saya akan menjelaskan bagian di halaman 3, yaitu pembangkit gelombang segitiga part 1, karena part 2 ada di bagian akhir. Oke, jadi saya akan mulai cobaannya. Nah, di sini rangkaian pembangkit gelombang segitiga dapat dibangun dengan memanfaatkan komparator dan stasis mount inverter. Rangkaian integrator
Rangkaian ini tampak bergambar 3. Ini gambar 53. Nah, kita akan membuat rangkaian ini dengan konfigurasi bebas. Di sini saya sudah buat rangkaiannya. Nah, sini ya, pembangkit gelombang segitiga yang per 1. Nah, sini kita harus merannya akan sudah di run. Kita lihat. Nah, ini settingannya pada function generator SG1. Lalu pada teknologisnya ada SC1. Nah, ini ya, dia menghasilkan gelombang lancip berdiri 1 bukit 1 lembah 1 puncak ya. Nah, sini dibuktikan dengan frekuensi 1 kHz dengan duta cycle-nya 50% dan amplitude-nya 6 Vt, lalu offset-nya 0 V. Nanti akan menghasilkan gelombang seperti itu. Sini cukup cycle untuk pakaiannya. Lalu untuk rangkaian kedua kita close dulu, kita stop. Nah, untuk yang rangkaian kedua pada halaman 4 dengan judul osilator cincin atau ring oscillator. Nah, di sini tampilkan jenis rangkaiannya. Di atas cukup sederhana, tapi di bawah cukup spesifik ya. Nah, di sini gambar 54 osilator cincin rumus S1 per 2MT/D pada persamaan 6. Nah, berikut sudah saya buat hampir mirip sedemikian. Lalu kita coba dulu. Nah, seperti inilah hasil gelombang. Lihat, memunculkan gelombang seperti kotak-kotak persegi. Ada puncak yang lembah. Itu dihasilkan dari rangkaian berbeda dari rangkaian sebelumnya. Kenapa dia dinamakan osilator cincin? Dia seperti cincinnya walaupun nggak bulat. Kalau dipercepat dia kayak kotak-kotak bentuk cincin, dan ini putar. Nah, demikian penjelasan dari saya untuk kedua rangkaian tadi. Saya ucapkan terima kasih.